Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya para guru dan para akademisi yang wajib mengetahui tentang apa itu kurikulum merdeka, tetapi masyarakat sebagai wali murid juga wajib memahami dan mengetahui kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga ini wajib kita ikuti agar paradigma baru perubahan kurikulum ini bisa kita pahami sebagai bentuk menyiapkan generasi yang handal untuk tetap survive atau hidup bertahan dalam persaingan global. Sebagaimana yang diestimasi oleh John Naisbitt pada bukunya Paradoks 2000, setelah tahun 2000 eranya adalah era persaingan global. Generasi muda kita sebagai SDM yang unggul wajib mempunyai karakter critical thinking, creativity, innovation, collaboration, serta berkomunikasi. Sebagaimana muara kurikulum merdeka, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkepribadian global, berjiwa mandiri dan gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kualitas pembelajaran guru wajib ditingkatkan berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, di mana mengutamakan mengekspor bakat, minat, dan motivasi siswa sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan karakteristiknya, agar mereka mampu berkembang sesuai dengan prinsip kemerdekaan belajar. Oleh sebab itu, aspek-aspek pemahaman di dalam kurikulum merdeka wajib kita utamakan. Agar tidak gagal paham, marilah kita ikuti penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga perihal implementasi kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu mempunyai komitmen bagaimana bangsa melalui gerakan penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu harus memiliki komitmen bisa. Karena apa Bapak Ibu? Dalam kurikulum merdeka jauh sekali berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau menurut saya jauh ini. Ada perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang lainnya. Berbicara kurikulum 2013 yang menurut kami juga pada saat itu sudah cukup bagus. Dan saya tidak kaget Bapak Ibu. Ketika berbicara kurikulum 2013 saya paham persis bagaimana harus mengimplementasikan kurikulum. Karena kebetulan saya ikut apalagi dengan Pak harus mempunyai target, harus memiliki target yang ingin diharapkan. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa saya kok mengambil ada konsep dasar menurut kami kenapa harus melaksanakan kurikulum merdeka itu Bapak Ibu mempunyai komitmen yang kuat. Karena apa Bapak Ibu? Kalau melihat saat ini standar pendidikan kita menjadi sulit untuk diukur dalam pelaksanaannya, dalam artian prosesnya. Ya. Kalau berbicara tentang standar secara keseluruhan bolehlah, di sana ada yang namanya dashboard pendidikan, ada yang namanya rapot pendidikan. Tapi ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, tolok ukurnya apa sekarang? Bapak Ibu targetnya apa? Targetnya bocah lulus, targetnya bocah munggah, targetnya bocah bisa membaca dan menulis. Tolok ukur, ukurannya apa? Kalau dulu Bapak Ibu boleh dikatakan yang namanya pendidikan kita itu terukur, namanya ada evaluasi hasil belajar, ada EPTA, ada EPTANAS, ada UN, terakhir ada UN, sehingga jelas bocah sing arep lulus sing ora lulus itu terbukti di dalam angka-angka. Sekarang Bapak Ibu ukurannya apa coba? Bisa orang anak UN ukur bocah kon lulus ki ukurannya apa? Saya tanya coba. Bapak Ibu harus menemukan karakteristik masing-masing anak. Kenapa saya katakan Bapak Ibu harus mengenali karakteristik anak? Karena apa? Bapak Ibu akan memberikan ramuan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Bapak Ibu akan melaksanakan model pembelajaran yang berbeda terhadap satu anak atau kelompok anak dengan kelompok anak yang lainnya.
Saya sering contohkan ini, Pak Tarman, Pak Kasiman sering mendengar, saya akan sampaikan ketika apa Bapak Ibu, bahwa dalam proses pembelajaran terhadap anak-anak bukan tujuannya adalah tujuan untuk Bapak Ibu gurunya, bukan, tapi tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana untuk anak-anak kita. Sehingga kita harus bedakan betul, jangan seperti model-model zaman dulu ketika disamaratakan antara satu anak dengan kondisi yang berbeda, Bapak Ibu ngajari ya pada, jangan sampai seperti itu. Dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, yang ingin kami dapatkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memetakan sesuai dengan karakteristik anak, sehingga apa, sekali lagi Bapak Ibu akan memberikan formula model pembelajaran yang berbeda-beda antara satu anak atau kelompok anak ini dengan kelompok yang lain. Anak ini sikap perilakunya seperti apa? Oh, ini hiperaktif, oke bocah kalem, oke bocah jane sih biasa-biasa saja. Oh, ini anak hobinya nulis, oh ini anak hobinya menggambar, oh ini anak hobinya menyanyi, oh ini anak senengnya utak-utik gawe prakarya dan sebagainya. Oh, ini kebiasaan belajarnya dengan cara apa? Oke, bocah bersinar butuh tenang banget, orang suara lainnya. Oh, ketika anak ini belajarnya harus dengan suara-suara. Oh, anak ini kalau belajar harus dengan ngemil, misalnya seperti itu. Bapak Ibu harus mengenali betul, sehingga Bapak Ibu akan memberikan metode pembelajaran yang sehingga Bapak Ibu harus tahu persis materi pembelajaran yang akan disampaikan itu harus didalami betul. Dengan harapan tidak hanya satu materi yang Bapak Ibu berikan dalam satu buku ajar, misalnya buku pegangan guru, tidak. Bapak Ibu harus memiliki referensi yang lain. Dengan memiliki referensi yang lain, saya yakin Bapak Ibu hasanah iman Bapak Ibu juga akan bertambah. Aja nanti Bapak Ibu ditakoni muridé, pertanyaannya kok PR ngesuk jebule Bapak Ibu gurune urung nemu jawabannya. Karena apa? Bapak Ibu hanya terpaku kepada satu tema, satu materi, tidak bisa mengembangkan kepada materi-materi yang lain. Artinya, Bapak Ibu harus mampu untuk berinovasi dan berkreasi. Caranya gimana Bapak Ibu? Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Karena apa? Lain ladang, lain belalang, lain pupuk, lain ikannya. Bagaimana strategi Bapak Ibu? Bagaimana inovasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Yang namanya inovasi, boleh Bapak Ibu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum ada, ataupun hanya berubah dari yang sudah ada tapi kurang maksimal menjadi lebih maksimal. Itu bisa dilakukan, inovasi Bapak Ibu. Karena penting saat ini, kenapa kita semakin kesibuk, kayaknya dunia kita semakin, waduh ini orang karu-karuan. Bukan tidak karu-karuan, tapi karena inovasi yang dijalankan itu sangat banyak. Kalau dulu misalnya di dunia perdagangan kita, dodol linuku ya hanya di toko, hanya di pasar. Sekarang Bapak Ibu tidak harus ke pasar, tidak harus ke toko, Bapak Ibu sudah bisa beli. Bapak Ibu, kalau dulu kita harus membayar dengan uang partal, dengan uang nyata, saat ini Bapak Ibu tidak harus membayar secara langsung dengan uang partal itu. Itu yang namanya inovasi. Sehingga Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran agar anak-anak kita juga bahagia, anak-anak kita juga senang dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu harus berinovasi. Teman-teman yang gaptek, teknologi masih banyak ini, masih banyak yang gaptek. Mereka justru malah tidak menjajah teknologi, tapi dijajah oleh teknologi. Buktinya apa? Kita sangat mudah sekali dalam proses pembelajaran dengan menggunakan misalnya MMP seperti ini, ada LCD seperti ini, ada MMP seperti ini. Anak-anak lebih tertarik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bercerita kalau tidur dan sebagainya, Bapak Ibu kesel dan sebagainya, tapi ketika ditambahkan dengan visualisasi, Bapak Ibu memberikan penjelasan sedikit, tapi ada gambarnya, saya yakin anak-anak kita akan lebih suka, lebih mengena. Coba Bapak Ibu ceritani kayak gini, Bapak Ibu hanya bercerita, Bapak Ibu hanya menulis, dengan mereka anak kita nonton TV untuk bercerita apa yang tadi ditonton di TV akan lebih mudah ditangkap anak-anak kita ketika secara visual mereka secara langsung melihat. Sehingga Bapak Ibu, ayo coba kita kembangkan teknologi informasi yang ada saat ini, coba digunakan
hanya sekedar untuk pamer kok. Hanya nah kita harapannya seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana mengarahkan anak-anak kita dalam proses pendidikan itu sesuai dengan bakat, minat dan sebagainya. Sehingga apa? Harapannya sudah dibekali dari tingkat dasar dulu. Saya banyak sekali Bapak Ibu di Instagram guru-guru inspiratif luar biasa. Bagaimana mengajar anak-anak mereka sesuai dengan keinginan mereka. Guru-guru dunia yang menurut saya sangat potensial sekali. Harapan kami bisa Bapak Ibu laksanakan demikian karena apa? Sekali lagi anak-anak diarahkan sesuai dengan bakat, minat, hobi anak itu sendiri, sehingga Bapak Ibu nanti akan merasa punya kebanggaan. Oke, kemudian pantas kayak bocah jadi pemain bola nasional. Karena apa? Sekarang cilik SDG senangnya bal-balan, diarahkan bal-balan ki bocah memang pinter cerdas. Oke, bocah jadi artis, jadi penyanyi, member, kemudian dong cilik senangnya nyanyi dan sebagainya, hobinya nyanyi, diarahkan ke sana. Oke, bocah member senangnya matematika, ketika mereka di dunia usaha, di dunia dagang, dibekali dengan hitung-hitungan yang bagus dan sebagainya dari Bapak Ibu. Ada selanjutnya kami menunjukkan. Ya, Bapak Ibu, saya izin pamit ya. Diteruskan materi Pak Arman, monggo. Ya, Assalamualaikum.